Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Syifa Eka Putri dari kelas MJ 601. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas UAS saya untuk mata kuliah Bisnis Komunikasi dan menjelaskan tentang laporan hasil observasi saya untuk pola komunikasi di PT Mayora Indah Tbk. Baik, untuk profil singkat perusahaannya yaitu PT Mayora Indah Tbk ini didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Lalu PT Mayora ini sebagai salah satu fast moving consumer goods companies telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan, 10 penghargaan. Lalu untuk struktur organisasi perusahaannya, yaitu dimulai dari yang paling tertinggi, ada bagian RUPS, lalu selanjutnya ada Dewan Komisaris, lalu di bawahnya ada Direktur Utama, ada Audit Komite, lalu juga ada Direktur Supply Chain, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, dan Direktur Pemasaran. Lalu dibagi lagi menjadi Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal. Lalu untuk bagian-bagian staffnya yaitu ada Purchasing, Teknologi Informasi, Pemasaran, Keuangan dan Accounting, HRD dan Personalia, dan Manufacturing. Baik, untuk selanjutnya, pola komunikasi perusahaan PT Mayora Indah ini yaitu diawali dengan manajemen puncak, lalu ada manajerial yang di dalamnya ada komunikasi eksternal, pelanggan, investor, masyarakat dan media, mitra dan distributor, lalu yang terakhir untuk komunikasi horizontalnya yaitu karyawan. Nah, lalu untuk analisis komunikasi perusahaannya, yaitu para manajemen menyampaikan visi, misi, dan strategi kepada seluruh karyawan dalam semua divisi manajerial. Ini bisa melalui rapat, email resmi, memo, atau intranet internal. Karyawan juga dapat memberikan masukan atau feedback ke atasan meskipun biasanya dilakukan secara formal dan terstruktur seperti melalui survei internal atau PIB, yaitu merupakan program improvement bersama. Lalu untuk komunikasi horizontalnya, PT Mayora Indah melakukan komunikasi antar departemen atau divisi seperti produksi, pemasaran, distribusi, dan keuangan untuk memastikan koordinasi kerja. Misalnya tim R&D berkoordinasi dengan tim pemasaran untuk peluncuran produk baru. Lalu untuk komunikasi eksternalnya, pelanggan yaitu melalui iklan, media sosial, situs web, dan layanan pelanggan. Lalu untuk investor disampaikan lewat laporan keuangan publik expose, dan keterbukaan informasi di BEI. Lalu untuk masyarakat luas dan medianya lewat program CSR, Comprehensive Pers, dan kampanye merek. Lalu yang terakhir, mitra dan distributornya melalui komunikasi rutin untuk menjaga distribusi produk yang luas dan konsisten. Lalu apa sih gaya komunikasinya? Yaitu menggunakan formal dan profesional, yaitu terutama dalam komunikasi internal dan investor relationship. Lalu kreatif dan persuasif dalam kampanye pemasaran seperti iklan produk, contohnya Beng Beng dan Kopiko yang seringkali menggunakan pendekatan emosional dan ringan. Dan juga ada media dan teknologi komunikasinya menggunakan email, sosial media, website resmi, bursa kerja khusus, hingga media konvensional seperti televisi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Baik, jadi untuk kesimpulan dan sarannya, komunikasi terbukti memiliki pengaruh terhadap kepuasan karyawan, di mana komunikasi yang berjalan dengan baik akan membantu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya yang ada karena informasi yang didapat jelas dan dapat dimengerti oleh karyawan. Lalu untuk saran alangkahnya, baiknya jika karyawan dapat terus mengembangkan kemampuan dirinya agar dapat menyesuaikan dan beban kerja yang ditanggungnya dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.
Mungkin baik, sekian untuk presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.